pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian semua? Pagi, Miss. Pagi ya. Sehat-sehat semua? Kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya tentang tema 1 ya. Oke, anak-anak yang hari ini yang sudah hadir berapa orang ya? Sudah 16 orang. Kalian bisa lihat siapa yang pertama kali masuk. Ini dia. Cek. Yang pertama masuk adalah ada Angel. Silakan Evan pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Ini kita akan masuk ke pembelajaran lagi. Kita masuk ke tema 1, masih tema 1 tapi subtemanya di kedua, pembelajaran keempat. Oke, kalau kamu perhatikan, coba apa judul ini kita baca sama-sama? Indahnya kebersamaan. Tema 1 kelas 4 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dan keberagaman. Iya, bagus. Terima kasih. Nah, anak-anak kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lagu wajib, salah satu lagu wajib nasional. Oke, dalam sikap tegak kita akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Terima kasih anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Kalau kita perhatikan, lambang apa sih anak-anak kalau kalian perhatikan? Indonesia. Lambang negara Indonesia, betul sekali. Nah, tujuan pembelajaran dalam pelajaran bahasa Indonesia dan PKN, yang pertama, setelah membaca teks tentang tradisi Huyula di Gorontalo, nah ini jadi ada bacaan, kalian akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca. Oke, kita lanjut ke materi bahan ajar kita. Nanti ada bahasa Indonesia, kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti ada LKPD-nya juga, ada PKN tentang persatuan dan kesatuan, juga LKPD PKN. Kita masuk yang pertama ya, bahasa Indonesia. Apa yang kamu ingat tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pendukung itu gagasan yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung adalah gagasan mendukung gagasan pokok. Bagus. Itu jawabannya Jen ya. Terima kasih Jen. Di sini perhatikan yuk. Gagasan pokok merupakan unsur penting sebuah paragraf dalam bacaan. Ya. Kalau tidak ada gagasan pokok, itu tidak akan membantu kita mengerti apa sih isi dari sebuah bacaan itu. Ya. Jadi gagasan pokok adalah ide utama atau ide pokok yang dibahas dalam satu paragrafnya. Ya, sebuah bacaan memiliki pokok pikiran yang disebut juga sebagai, ada yang bilang pikiran utama, ada yang bilang ide utama, ada yang bilang gagasan utama atau gagasan pokok. Apa tujuannya? Yuk kita baca sama-sama tujuannya. 1, 2, 3. Tujuan gagasan utama sebuah teks adalah agar pembaca bisa mengetahui pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Gagasan pokok biasanya terletak pada kalimat utama setiap paragraf. Kalimat utama berisi penjelasan umum yang ia sajikan dalam bentuk kalimat utuh. Kalimat yang mengikutinya disebut gagasan pendukung. Oke, kita masuk ke langkahnya. Nah, misalnya mau minta tolong, saya kecilkan dikit, si Angel. Angel bantu Miss Ellen dong nak. Sebutkan 3 langkah menentukan gagasan pokok. Apa aja sih? Membaca 10 kalimat pada setiap paragraf. 1. Menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. 2. Menandai pikiran pokok yang ada di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Kita masuk ke soal. Nah, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah membaca. Ingat ya, membaca. Langkah kedua, di sini kita menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Misalnya sudah tandai ini nak, yang dicetak tebal itu kalimat awal. Kamu bacakan dulu hanya kalimat awal dari tiap paragraf. Kalimat pertama, orang Indonesia dikenal dengan budaya gotong royongnya. Apa sih yang dibicarakan di dalam kalimat pertama itu, nak?
Tentang budaya gotong royong. Tentang budaya gotong royongnya, bagus. Nah, kau coba lihat. Apakah kalimat kedua ngomongin gotong royong juga? Iya. Ya. Apakah kalimat ketiga ngomongin gotong royong juga? Iya. Berkaitan kan? Hal inilah yang membuat Indonesia memiliki ikatan yang begitu erat antar suku maupun daerah. Jadi antar satu kalimat dengan kalimat yang lain tuh berkaitan. Dan dikaitkan oleh satu kata tadi, yaitu gotong royong. Oke, kita lihat anak-anak ke bawahnya. Nah, ini yang namanya peta pikiran ya. Ada paragraf 1, 2, 3, dan 4. Contoh dari paragraf 1. Kalimat utamanya dari kalimat pertama ya. Orang Indonesia dikenal dengan budaya gotong royongnya. Berarti gagasan Ellen, pokok adalah... saya izin pamit ya. Makasih Baik banyak. Pak, terima kasih. Semoga semuanya dilanjutkan. Terima kasih Pak. Nah, gagasan pokoknya adalah budaya gotong royong orang Indonesia. Gagasan pendukung berarti yang ada di kalimat berikutnya. Gotong royong merupakan warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia sejak dulu kala. Begitu selanjutnya ya. Mau ajak kalian nonton film dulu. Nyata dari kekompakan serta kebersamaan warga dan perusahaan Ya Pak. menjadi Makasih, satu Pak bukti Dedi. kuatnya Ya Pak Dedi, gotong royong makasih. atau pula di tengah organisasi Oh, siap masyarakat. Pak. Sejumlah warga desa Pangadaan ini secara bergotong royong memindahkan rumah salah satu warga. Nah, anak-anak coba, apa sih yang menarik dari berita tadi? Menurut aku sih tadi gimana mereka yang sama sekali nggak menyerah walaupun itu berat banget pasti. Kebersamaannya juga mereka bisa kompak gitu. Ya, Kompak ya, benar-benar. Tapi kok mereka mau melakukan? Emang mereka dibayar? Masih mau nolong-nolong gitu ya, Miss. Sekarang kita kadang-kadang sama tetangga aja kan nggak kenal gitu, Miss. Nah, kalau orang-orang di perkotaan betul Ibu tuh cenderung nggak kenal ya. Kenapa kok bisa begitu? Terlalu sibuk dengan gadget. Iya. Kenapa? Karena kota itu mendapatkan perkembangan teknologi lebih cepat daripada perkampungan. Teknologi di perkotaan lebih cepat dibanding perkampungan. So what? Terlalu ini terikat orang dengan jadi gadget, lebih Miss, sibuk. mungkin. Lebih Terikat sibuk dengan sama- gadget ya. Sibuk Oh. sama teknologi. Sekarang tuh orang lagi kayak kurang peduli gitu sama lingkungannya lebih. Oke. Nah, anak-anak baik, itu yang akan jadi bahan diskusi kalian. Saya akan pecah grup lagi. Kamu dengan teman kamu temukan 3 hal, 3 saja dari setiap kelompok. Apa yang membuat mereka mau melakukan itu? Ya, join ke kelompok masing-masing. Udah ditentukan ketuanya siapa? Nathanael, Miss. Oke, silakan. Nathanael yang mendirect teman-teman cari 3 alasan kenapa mereka mau melakukan kerjasama mengangkat rumah tadi. Uyula. Mungkin karena ini kali ada apa gitu inisiatif pengen menolong apa namanya tetangga atau apa. Oke, dicatat ya. Satu. Nanti presentasikan ya. Dipilih Jen Jemima. Tulis ya, saya akan leave breakout room-nya. Ketuanya Nathanael, Miss. Oke. Kalau menurut aku mungkin karena nanti mereka juga dibantuin lagi gitu. Oh, akan dibantuin lagi. Boleh nak dicatat ya Nathanael. 3 alasan mereka kenapa melakukannya. Jadi nanti tinggal presentasikan. Silakan Ya, makasih, lanjutkan. Angel, udah udah ada jawabannya tadi 1 aja sebutkan. Apa alasan kenapa mereka mau melakukan pindah rumah itu tadi? Karena ini menjalin hubungan antar tetangga. Oke, dicatat ya. Iya. Silakan lanjutkan obrolan kalian. Dicatat. Karena rasa persaudaraan mereka, Miss. Oke, berarti lebih ke rasa kekeluargaan, persaudaraan ya. Dicatat anak-anak, tadi kita sudah berdiskusi. Mulai dari kelompoknya Tifara deh. Silakan Tifara. Pertama, karena dari budaya mereka. Kedua, ingin menjalin hubungan antar tetangga. Ketiga, kerjasama membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat. Karena kegiatan tersebut sudah menjadi tradisi mereka sehingga mereka memang melakukannya. Tradisi ya. Kedua karena mereka melakukan itu untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Bagus. Oke, ketiga. Dan juga karena mereka dibayar untuk melakukan hal tersebut. Oke. Yang pertama, karena itu adalah tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka.
Yang kedua, karena mereka memiliki inisiatif untuk menolong tetangga yang kesusahan. Yang ketiga, karena jika ingin dibalas dengan perbuatan baik, maka harus berbuat baik terlebih dahulu terhadap orang lain. Bagus jawaban ini. Terima kasih. Karena rasa persaudaraan mereka kuat. Kemudian karena mereka ingin melestarikan budaya mereka yang sudah ada sejak nenek moyang mereka. Sama ketiga, mereka ingin mempercepat pemindahan rumah. Yang pertama, karena mereka ingin membantu. Mereka ingin membantu karena mereka pun akan dibantu lagi. Yang kedua, karena budaya dari nenek moyang mereka. Yang ketiga, karena mereka sudah mengenal dekat tetangga mereka sehingga mereka tidak sungkan membantu. Bagus nih jawabannya. Oke. Pelajaran hari ini kita tutup dengan sebuah pertanyaan. Langsung ke pertama. Ya. Anak-anak bisa ambil selembar kertas, catat jawabannya saja. Siap ya? Sebutkan dan jelaskan salah satu contoh bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat, ini harusnya terikat, persatuan dan kesatuan dengan benar. Perhatikan gambar di bawah ini, pilih mana gambar yang menunjukkan sikap kerjasama. Dan jelaskan jawaban kamu. Coba bandingkan bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman berikut. Tulis persamaan dan perbedaannya. Oke, nanti presentasikan ini ya. Carilah beberapa budaya kerjasama dan gotong royong dalam keberagaman masyarakat di berbagai provinsi Indonesia dari internet, minimal 5 bentuk kerjasama. Saya mau bagikan. Ini kalian udah lihat kan? Dapatkan link, ganti, salin link, selesai. Nah, anak-anak bisa kerjakan langsung. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini, Nak? Tadi belajarin tentang budaya Gorontalo, terus belajar tentang gagasan pokok sama gagasan pendukung, tentang PPKN, tentang budaya. Bagus, terima kasih Vincent. Betul anak-anak. Bagian mana yang paling kamu ingat dari pelajaran hari ini? Share di chat, bagian kerja kelompok, kata Jen Jemima, oke. Kata Vinda, persatuan dan kesatuan, bagus. Iya, bagian kerja kelompok, kata Nael Hosea. Nathanael, bagian kuis, Miss, karena rebutan kayaknya dia. Kuis aku kuis. Oke, nggak tahu Miss, semuanya kelihatan sama, kata Samuel. Ada lagi, karena Cumi nyimak, Miss. Cumin apa cuman? Cumin. Oke, terima kasih anak-anak. Satu hal yang perlu kita pelajari juga hari ini, mana yang menurut kamu masih membingungkan? Coba di chat atau langsung dijawab boleh anak-anak, silakan. Bagian mana yang membuat kamu agak masih bingung? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kenapa kamu bilang nggak ada? Karena menurut aku udah bisa mengerti semuanya yang tadi kita pelajarin. Paham ya apa yang sudah kita pelajari. Bagus sayang, terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran hari ini menambah pengetahuan dan wawasan kita. Dengan mencari gagasan pokok dari sebuah paragraf, kita tahu nih, si penulis itu mau ngajak kita tentang apa. Kayak tadi nih di paragraf 1, kata kuncinya tentang gotong royong. Ya udah kelihatan tuh. Sepanjang paragraf itu kita diajak tentang gotong royong. Terima kasih anak-anak yang luar biasa hebat. Hari ini kalian sudah belajar lagi dari tema 4, subtema 2, keberagaman dalam persembahan. Mudah-mudahan kalian ingat pelajaran hari ini menjadi penambah wawasan kamu tentang budaya yang ada di Indonesia. Kita cukupkan sampai sini. Misalnya mau minta Nathanael pimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih telah memberikan kami materi ini. Tolong berkati agar kami bisa terus mengingat materi ini sampai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.